Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil suatu penelitian dengan judul Analisis Kualitas Layanan sebagai Dasar Pembuatan Strategi Peningkatan Kepuasan Pelanggan pada Hotel XYZ ya, di Jakarta Timur. Pendahuluan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi negara Republik Indonesia mengalami perbaikan yang ditunjukkan dalam beberapa indikator pada produk domestik bruto nasional. Oleh karena itu, kondisi industri perhotelan di tanah air terus mengalami percepatan pertumbuhan. Tingkat hunian akan meningkat 5,3% jadi 5,7%, sedangkan pendapatan per kamar yang tersedia ini diharapkan akan menjadi 5,2% menjadi 52,23 US dollar. Tingkat rata-rata harian pada 97,92 dolar US. Selanjutnya pasokan atau supply akan meningkat sekitar 2% untuk tahun 2010. Sementara demand diproyeksikan hingga akhir tahun melompat ke angka 7,4%. Dengan adanya proyeksi demand yang menggembirakan tersebut dan pertumbuhan industri hotel yang meningkat, oleh karena itu pelaku bisnis perhotelan sudah harus memperhatikan dimensi kualitas layanan menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk mempertahankan bisnis perhotelan secara berkelanjutan. Hotel mencoba dan memberikan layanan yang terbaik serta berkualitas kepada pelanggan mereka, akan tetapi dinamika harapan pelanggan mereka tentang kualitas layanan sering berubah-ubah. Pimpinan perusahaan juga manajer pelayanan dan peneliti akademisi berusaha semaksimal mungkin untuk memahami bagaimana perilaku pelanggan atau customer behavior dengan memandang kualitas layanan yang baik. Oleh karena itu, maka kualitas layanan jadi perhatian bagi manajemen hotel. Gambaran kilas dari Hotel XYZ ini terletak di titik strategis di Jakarta Timur bagi pelancong bisnis yang terkenal dengan Central Business District atau CBD di area Jakarta Timur. Untuk menuju lokasi dibutuhkan 50 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 15 menit dari Bandara Halim Perdana Kusuma, 30 menit dari Stasiun Kereta Api Jatinegara, dan 20 menit dari Taman Mini Indonesia Indah. Dengan akses yang mudah dari Jalan Tol Cikampek, Jagorawi, dan juga Jalan Tol dalam kota DKI Jakarta, membuat hotel ini sebagai tempat yang ideal untuk pelancong, pebisnis, maupun mereka yang hendak berrekreasi, didukung oleh berbagai fasilitas, seperti 11 ruang rapat terbuka hingga tengah malam, 168 kamar tamu yang nyaman dan sejuk, terdapat layanan kamar 24 jam, dan juga tersedia eh, teras cafe dengan alunan musik yang live dan nyaman. Juga tersedia sky bar yang beratapkan langit. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif di mana cara pengambilan data variable independent variable dan variable terikat dependent variable menggunakan kuesioner dan skala Likert pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan dan pengaruh variabel-variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel XYZ. Variabel kualitas layanan yang digunakan adalah yang dikembangkan dari variabel kualitas layanan yang didefinisikan oleh para suraman dalam 5 dimensi kualitas layanan, yaitu bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan kepastian, dan empati. Setiap dimensi akan terdiri dari beberapa variabel pelayanan. Waktu penelitian ini adalah pada bulan Oktober 2011. Sampel penelitian adalah para pelanggan Hotel XYZ ditentukan secara random sebanyak 150 orang sebelum dianalisa, maka data hasil dari kuesioner tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan person correlation dan coefficient Cronbach. Hitungan statistik yang berupa uji validitas, uji reliabilitas, analisa korelasi, dan regresi berganda dari data tersebut menggunakan software SPSS. Berikut adalah hasil dan pembahasan akan dianalisa analisa
validitas dan reliabilitas untuk variabel bukti fisik dengan indikatornya X1 sampai X5, di mana nilai persen correlation-nya dapat diterima pada significant level 0,01, ditandai dengan output yang bertanda bintang 2. Oleh karena itu, setiap indikatornya dinyatakan valid. Kemudian untuk alfa kerombahnya adalah 0,808, lebih besar daripada 0,6, maka hasil penelitian untuk bukti fisik adalah reliable. Kemudian untuk variabel kehandalan, di mana uh, nilai percent correlation-nya ini adalah dapat diterima pada significant level 0,01, sehingga dapat dinyatakan setiap indikatornya adalah valid. Kemudian alfa kerombahnya adalah 0,9000, lebih besar daripada 0,6, maka dapat dikatakan untuk variabel kehandalan adalah reliable. Kemudian untuk variabel daya tanggap, setiap indikatornya dapat diterima pada significant level 0,01, dinyatakan dengan output yang bertanda bintang 2, sehingga masing-masing indikatornya dapat dicatatkan eh, valid. Kemudian untuk alfa kerombanya adalah 0,88, lebih besar daripada 0,6, maka variabelnya atau data untuk daya tanggap ini dapat dinyatakan reliable. Kemudian untuk jaminan kepastian, di mana setiap indikatornya dapat diterima pada significant level 0,01. Dengan demikian, maka setiap indikatornya adalah valid. Kemudian untuk alfa kerombahnya adalah 0,9, lebih besar daripada 0,6, sehingga dapat dinyatakan reliable. Kemudian untuk empati, variabel empati di mana setiap indikatornya dapat diterima pada significant level 0,01, ditandai dengan tanda bintang tanda bintang 2, ya. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan datanya adalah valid. Kemudian untuk alfa Kronbachnya adalah 0,86, lebih besar daripada 0,6, sehingga untuk variabel empati datanya adalah reliable. Kemudian untuk kepuasan pelanggan di mana indikatornya dapat diterima pada significant level 0,01, dinyatakan dengan eh, hasil yang menunjukkan bintang 2, maka setiap datanya adalah valid. Kemudian untuk alfa kerombahnya lebih besar daripada 0,6, maka dapat dinyatakan reliable. Dengan demikian semua data dapat dinyatakan valid dan reliable. Kemudian analisa korelasi antara setiap dimensi, atau yang dalam hal ini dimensinya dinyatakan sebagai variabel. Jadi korelasi antara di sini dapat ditunjukkan korelasi antara bukti fisik dengan kepuasan sebesar 0,462, ya, pada significant level 0,0, ya, lebih kecil dari 5%, sehingga korelasinya adalah kuat dan positif. Kemudian untuk kehandalan korelasinya dengan kepuasan adalah 0,548 pada significant level 0,00, sehingga korelasinya dinyatakan dapat diterima dan positif dan kuat. Kemudian untuk daya tanggap dengan kepuasan ini korelasinya adalah 0,567 pada significant level 0,00, sehingga korelasinya dinyatakan kuat dan positif. Kemudian untuk daya tanggap dengan kepuasan 0,567 dengan significant levelnya 0, maka dapat diterima dan dinyatakan korelasinya adalah kuat dan positif. Kemudian untuk jaminan kepastian dengan kepuasan ini korelasinya adalah 0,654, pada significant level adalah 0,0, sehingga korelasinya dinyatakan kuat dan positif. Kemudian untuk empati dengan kepuasan korelasinya adalah 0,540 pada significant level 0,0, sehingga korelasinya dinyatakan positif dan kuat. Dengan demikian semua korelasinya dari variabel-variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan adalah korelasinya adalah kuat dan positif. Selanjutnya adalah untuk adjusted R-square-nya. Ini adalah kontribusi kontribusi dari variabel-variabel yang variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan, itu kontribusinya adalah 0,496, ya.
Artinya 49,6% kontribusi dari variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 46,4 sebesar 49,6%. Sedangkan sisanya sebesar 50,4% adalah mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam penelitian ini. Kemudian di sini ada Durbin Watson-nya, di sini ada 2,049, ini lebih besar daripada nilai 2, menunjukkan bahwasanya tidak ada autokorelasi. Kemudian untuk uji F-nya di sini adalah nilai F-nya adalah 51,587 pada significant level 0,00, lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu dapat dinyatakan atau interpretasinya adalah semua variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan adalah semuanya adalah signifikan mempengaruhi secara bersama-sama. Kemudian untuk koefisien daripada regresinya di sini adalah dengan stepwise correlation, maka didapatkan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu adalah variabel XX2, kemudian variabel jaminan kepastian XX4, kemudian variabel empati XX5, di mana masing-masing variabel tersebut adalah signifikan karena ini ditunjukkan untuk XX4 ini adalah pada signifikan 0,00, lebih kecil dari 5%, maka secara sendiri-sendiri ini adalah jaminan kepastian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian untuk variabel XX2 yaitu adalah kehandalan, di sini adalah uji T-nya adalah pada signifikan level 0,001, lebih kecil dari 5%. Oleh karena itu untuk kehandalan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pada tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian untuk variabel XX5 yaitu adalah empati, di sini dapat diterima pada significant level 0,006, lebih kecil dari 5%, sehingga XX5 atau empati itu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan secara sendiri-sendiri. Nah, dengan demikian maka strategi yang dapat diusulkan adalah satu, perlu dilakukan perbaikan layanan yang berkualitas terhadap dimensi bukti fisik yang belum optimal. Jadi tadi bukti fisik tidak signifikan berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap kepuasan pelanggan. Maka diperlukan optimalisasi pada bukti fisik yang lebih cocok dengan kondisinya. Jadi bukti fisiknya perlu diperbaiki dan perlu ada peningkatan. Yang keduanya adalah pelatihan yang memadai dan berkesinambungan perlu segera dilaksanakan mengingat daya tanggap karyawan yang dikeluhkan oleh pelanggan telah menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. Jadi di sini kenapa ini perlu ada usulan seperti ini karena tadi pada waktu analisa daya tanggap tidak termasuk variabel yang signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah kehandalan, eh, jaminan kepastian dan empati merupakan variabel yang mengaruhi persepsi pelanggan, maka sangat perlu dan segera dilakukan training yang lebih baik agar komitmen yang disampaikan terpenuhi. Yang keempat adalah pihak manajemen hotel perlu senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi lapangan agar laporan asli dari para pengunjung dapat dibahas dalam rapat rutin manajemen. Yang kelima, evaluasi dari pihak luar yang berkompeten perlu juga diminta pendapatnya, tentunya dengan melakukan survei yang sesuai dengan harapan pelanggan atau pengunjung, juga manajemen agar tercipta sustainability dan pengembangan usaha yang lebih baik ke depannya. Demikianlah hasil dari penelitian terhadap kepuasan pelanggan pada Hotel XYZ di Jakarta Timur. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi, bermanfaat, tentunya dapat dikembangkan. Terima kasih telah menyaksikan video sharing dari saya ini. Salam sehat selalu.